Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Hai guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the World. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Bang Rian. Oke guys, kali ini saya ingin membahas tentang apa saja sih hak-hak pasien saat berobat ke rumah sakit. Karena hal ini sangat penting kalian ketahui ya sebagai pasien. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mohon untuk subscribe, komen, dan tonton video sampai habis serta share kepada seluruh teman-teman Anda supaya tahu tentang informasi ini. Hai guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Guys, kenapa kali ini topiknya tentang hak-hak pasien saat berobat ke rumah sakit seperti itu ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwasannya di zaman yang penuh dengan modern sekarang banyak sekali orang-orang sibuk di luaran sana seperti pegawai, orang-orang yang sibuk berbisnis dan sebagainya, sehingga dia sangat mengabaikan kesehatannya. Contohnya, dia dengan kesibukannya itu dia tidak memahami ataupun tidak memperhatikan makanannya. Apalagi sekarang kan ya guys, seperti yang kita lihat bahwasanya banyak sekali makanan-makanan yang sifatnya junk food yang tidak sehat, dan itu sangat mengganggu sekali kesehatan kita. Nah, dengan kesibukan tadi, dengan dia tidak memperhatikan kesehatannya, banyak sekali orang-orang jatuh sakit. Seperti yang kita tahu ya, bahwa makanan adalah sumber utama kalau kita tidak memperhatikan menjadi faktor utama kesehatan kita. Nah, maka dari itu banyak sekali orang yang berobat ke rumah sakit seperti itu ya, karena makanan-makanan yang sembarangan ini tadi. Untuk itu, saat kalian berobat ke rumah sakit, kalian harus tahu hak-hak Anda seperti berikut ini. Hak pertama yang harus kita ketahui bahwa sebagai pasien saat berobat ke rumah sakit adalah kita mengetahui jenis penyakit yang sudah didiagnosakan oleh dokter. Nah guys, di saat kalian berobat ke rumah sakit, jenis penyakit tersebut harus kamu ketahui ya, dan kamu harus tanya kepada dokternya. Namun mengacu pada peraturan ataupun kode etik seorang dokter, bahwasanya ada beberapa jenis penyakit yang tidak langsung diberitahu kepada pasiennya langsung. Biasanya hal ini langsung dikasih tahu oleh dokter kepada pihak keluarga, seperti penyakit HIV/AIDS, studi diagnosa kanker yang sudah beberapa bulan lagi umurnya itu tidak langsung diberitahu kepada pasien ya. Jadi kalian harus mengerti juga tentang kode etik seorang dokter itu juga ya guys. Yang kedua adalah pahami rencana terapi yang diberikan. Guys, biasanya setelah kita didiagnosakan oleh dokter, maka dokter akan memberikan rencana tindakan terapi ataupun rencana terapi yang sudah direncanakan oleh dokter. Nah, hal ini adalah hak kita untuk memahaminya. Jika perlu, kita harus bertanya detail kepada dokternya tentang terapi-terapi apa aja sih yang harus kita lakukan itu nantinya, karena itu hak kita. Dan kita harus pahami, jika perlu kita juga diskusi kepada keluarga kita jika ada yang memahami hal tersebut. Nah, karena tindakan terapi ini ataupun rencana terapi ini adalah untuk kembali lagi untuk kesembuhan kita itu sendiri ya guys. Nah guys, setelah kita paham tentang rencana terapi yang diberikan oleh dokternya itu tadi, yang ketiga adalah hak kita adalah berhak memilih alternatif yang ada. Walaupun sebenarnya terapi yang sudah diberikan oleh dokter itu untuk kesembuhan kita, tetapi kita juga berhak memilih apakah terapi secara medis ataupun terapi secara herbal. Jadi kita berhak menentukan untuk kesembuhan kita sendiri ya, karena untuk penyembuhan itu ada berbagai macam cara, mulai dari secara medis ataupun secara herbal. Nah, itu hak kita ya guys. Namun jika kita memilih alternatif terapi secara medis, dalam hal ini contohnya adalah operasi, maka dokter ataupun pihak rumah sakit akan meminta persetujuan kepada keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh rencana tindakan operasi tersebut. Hak yang selanjutnya adalah kita mengetahui atau memahami peluang kesembuhan penyakit kita yang sudah didiagnosakan oleh dokter tadi ya guys. Jadi kita sebagai pasien, kita berhak mengetahui dan berdiskusi tentang dokter kita tentang kesembuhan kita itu ke depan bagaimana. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya ya guys, sesuai dengan ikhtiar dan doa kita masing-masing. Ikhtiar yang kita maksud di sini adalah yaitu tadi yang saya bilang di awal, bahwasannya
mulai dari ikhtiar kita itu mulai dari secara medis ataupun secara herbal. Ingat ya guys, bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada obatnya dan insya Allah sembuh. Jadi jangan pernah malu-malu tentang peluang kesembuhan itu ke depan. Itu juga agar menyemangati kita supaya penyakit kita juga bisa kalah dengan energi kekuatan semangat kita itu sendiri ya guys. Cari second opinion ke dokter lain yang sesuai dengan bidangnya. Nah guys, kalian sebagai pasien berhak memilih dokter sesuai dengan kemampuan atau keyakinan Anda masing-masing ya. Contohnya, jika kalian didiagnosakan oleh diagnosa sebagai pengidap penyakit kanker, namun jika kalian percaya ataupun yakin ataupun sesuai dengan kemampuan Anda untuk berobat ke luar negeri, ke dokter yang lebih hebat di luar negeri, itu adalah hak kalian untuk memutuskan penyembuhan penyakit Anda ke dokter tersebut. Nah, jadi kita berhak memilih dokter mana sesuai dengan keyakinan ataupun kemampuan kita masing-masing ya guys. Balik lagi, tujuannya adalah untuk kesembuhan penyakit kita itu sendiri. Guys, walaupun kita sudah didiagnosakan oleh dokter tentang penyakit A ataupun B, maka kita juga berhak memahami atau mengetahui tentang penyakit kita tersebut dengan mencari dari berbagai sumber. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwasanya teknologi semakin maju, jadi kita juga bisa memahami penyakit kita bisa melalui Google ataupun YouTube. Bahkan kita juga bisa berdiskusi dengan para ahlinya, baik itu para ahli secara herbal ataupun secara medisnya masing-masing. Jadi kita jangan terpaku dengan satu dokter yang memberikan diagnosa kita tersebut ya guys, untuk memahami penyakit kita. Jadi kita juga memahaminya dengan berbagai cara, apalagi teknologi sekarang sangat maju sekali. Maka jangan sungkan-sungkan ya untuk mencari sumber tersebut dimanapun bisa kita cari, seperti itu ya. Nah, hak terakhir kita sebagai pasien adalah kita berhak menolak tindakan pemeriksaan ataupun pengobatan yang sudah direncanakan oleh dokter sesuai dengan penyakit yang sudah diagnosakan tadi di awal ya guys. Jadi kita sebagai pasien kita harus mengetahui kondisi kita ya, apalagi kalau kita berobat ke rumah sakit ataupun kontrol tersebut dengan pasien umum. Jadi kita harus sesuai dengan kantong kita ya guys. Jadi ingat bahwasanya alternatif pengobatan tersebut tidak hanya secara medis, tetapi juga seperti yang saya ingatkan tadi di awal, bahwasanya secara herbal juga bisa. Jadi walaupun dokter sudah merencanakan A, B, C dan sebagainya untuk kesembuhan kita, tapi kalau kita nggak mampu ataupun tidak melihat kondisi kita tentang biayanya, jadi kita berhak untuk menolak apa yang sudah direncanakan oleh dokter. Dan itu pun kita jangan segan-segan ataupun jangan malu-malu ya, daripada repotnya di akhir, seperti itu. Nah guys, itulah ulasan dan pembahasan tentang hak-hak kita sebagai pasien saat berobat ke rumah sakit ya. Jadi informasi ini sangat penting sekali bagi kita ataupun saat kita menemani keluarga kita saat berobat ke rumah sakit. Maka dari itu jangan lupa tonton terus informasi-informasi tentang pelayanan rumah sakit, tentang informasi-informasi rumah sakit dan kesehatan di vlog saya selanjutnya ya. Dan saya harap jangan lupa subscribe, comment, and share video ini kepada semua orang. See you!